Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Bagaskara Didofandio dengan NIM 22110163100019. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas UTS saya untuk mata kuliah algoritma dan struktur data. Nah, jadi ini saya sudah membuat desain dari GUI-nya, di mana di sini saya menggunakan satu buah panel di panel 1, lalu di sini ada table dengan variabel table, lalu ada button import, sort, search, ada text field, dan ada sebuah label. Sini saya akan langsung menjelaskan fungsi-fungsi dari setiap komponen yang ada dalam GUI ini. Pertama, dari fungsi yang pertama yaitu tombol import. Sini button import. Nah, fungsi dari button import sendiri adalah untuk menginput sebuah data yang berformat CSV ke dalam table GUI ini. Nah, jadi caranya adalah saya membuat sebuah string file path yang akan mengambil ini letak dari datanya, yaitu di user OneDrive dokumen dengan nama file datasetbals.csv. Lalu di sini saya membuat new file dengan path name file path. Masuk ke dalam sini, saya lanjut membuat file reader yang akan membaca file tersebut, buffer reader. Lalu di sini ada default table model yang akan mengambil atau mengembalikan nilai dari table. Table sendiri adalah variabel dari komponen table yang ada pada GUI tadi. Lalu di sini saya membuat sebuah objek dengan variabel lines yang akan dirubah nilainya menjadi array. Sini masuk ke perulangan dengan integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari line length, yaitu panjang dari objek line yang di atasnya ini. Lalu di sini ada i++. Nah, isinya adalah sebuah array row yang akan memprint semua data ke dalam sebuah table yang komponen splitnya di sini saya menggunakan tanda koma. Jadi nanti setiap table itu per kolomnya akan dipisahkan oleh tanda koma ini. Selanjutnya ini fungsi dari model add-row ini untuk menambahkan datanya atau menampilkan datanya ke dalam sebuah table. Lalu di sini catch-nya ini adalah sebuah shortcut yang isinya adalah WTS-ASD, yaitu nama kelas dari program saya ini. Nah, lanjut, itu fungsi dari tombol import. Kurang lebih adalah untuk menampilkan data dari CSV ke dalam table. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari fungsi dari sort, button sort. Di sini saya menggunakan sorting dengan algoritma bubble sort. Nah, di sini saya membuat metodenya. Metodenya ada di sini, yaitu metode bubble sort yang berisikan parameter default table model, yaitu table itu sendiri yang ada di dalam desain ini. Pertama, saya inisialisasikan variabel integer dengan tipe data integer, variabel n, yang akan mengambil row count dari sebuah table. Lalu di sini saya membuat boolean swap yang bernilai true. Lalu akan menjalankan sebuah do while yang isinya adalah pertama merubah swapnya menjadi nilai false, lalu masuk ke dalam perulangan dengan integer i sama dengan 0, i lebih kecil n min 1, i++. Nah, di sini ada sebuah percabangan dengan kondisi compare row dengan parameter model
dengan row-nya I, row satunya I, lalu row 2-nya I plus 1 yang lebih besar dari 0. Nah, compare row ini sendiri adalah isinya ada di sini, yaitu ini berfungsi untuk membandingkan dua buah nilai, dua buah nilai yang nantinya akan terjadi sebuah pertukaran dari nilai-nilai tersebut. Nah, jika kondisi ini memenuhi, saya memanggil lagi metode swap row yang berisikan parameter model tabelnya dengan row satunya I dan row 2-nya I plus 1. Nah, isi dari swap row ini ada di sini, yaitu ada sebuah perulangan for I sama dengan 0, I lebih kecil dari model yang akan mengambil get kolom, mengambil kolom dari tabel lalu I++. Nah, di sini masuk lagi ada sebuah objek temp, gitu, nilai sementara yang akan mengambil value dari tabelnya dengan row-nya row 1 dan kolomnya I, yaitu setiap perulangan ini. Jadi nanti akan dicek setiap nilainya. Lalu di sini ada lagi model set value add dengan nilai value-nya, get value add dengan row pertamanya row 2 dan kolomnya I. Lalu dengan row keduanya itu berisikan dua row, yaitu row 1 dan kolom I. Nanti model set value ini akan menukar sebuah datanya yang lebih kecil akan ke bawah dan yang lebih besar akan naik ke atas, dan itu akan berulang sampai semua datanya terurut. Nah, lanjut lagi. Jika swap-nya sudah dilakukan, maka nilai swap-nya berubah lagi menjadi true. Nilai boolean swap-nya berubah lagi menjadi true. Nah, setelah itu selesai, masuk ke while-nya. While-nya nilainya swap. Swap ini maksudnya jika swap-nya true, nanti ini akan berulang terus sampai swap-nya bernilai false. Jika swap-nya sudah bernilai false, maka seluruh datanya sudah tersorting secara rapi. Nah, semua ini, ketiga metode ini berfungsi untuk mensorting data secara bubble sort. Nantinya akan saya panggil di sini. Bubble sort ya, dengan nilai model. Ini parameter model, yaitu table. Selanjutnya, setelah dipanggil, ini adalah fungsi dari tombol sort itu sendiri yang ada di sini. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke fungsi tombol search. Di sini fungsi search adalah untuk melakukan pencarian data. Pencarian ini menggunakan algoritma binary search. Nah, langsung saja. Di sini saya lagi-lagi memanggil default table model dengan nilai namanya model. Nah, lalu di sini adalah string key. Key ini akan mengambil nilai inputan dari gtext field 1. Gtext field 1 ini maksudnya adalah gtext field yang akan diisi oleh user. Lalu di sini ada kolom index diset menjadi 0. Nah, ini ada lagi variable result yang akan mengambil nilai dari metode binary search. Nah, binary search sendiri ada di sini. Ini fungsi utama dari search-nya itu sendiri. Yang pertama, di sini ada sebuah kondisi untuk memastikan apakah right lebih besar atau sama dengan left. Nah, right itu adalah nilai paling kanan dari datanya, dan left ini adalah nilai paling kiri dari datanya. Jadi, syarat dari binary search itu sendiri, right ini harus lebih besar dari left, baru akan bisa melakukan algoritmanya. Masuk lagi ke dalam percabangannya, di sini ada sebuah variabel mid yang akan membagi nilai kanan dan kiri. Ya, variabel mid ini sendiri akan mengambil nilai tengah dari seluruh datanya. Jadi seluruh datanya akan dibagi dua dan akan diambil nilai tengahnya.
Nah, ini string mid value ini akan mengambil nilai tengahnya seperti yang saya bilang tadi. Selanjutnya, di sini ada sebuah kondisi um, jika mid value itu adalah sama dengan key ini adalah nilai yang kita input tadi, maka akan mengembalikan nilai tengahnya, nilai midnya. Jadi jika pencarian itu pertama dilakukan untuk mengecek nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya sudah sama dengan inputan kita, maka yang nilai tengah ini akan dikembalikan. Selanjutnya, ini ada lagi percabangan mid value lebih besar sama dengan 0. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang akan mencari datanya dari sebelah kiri nilai tengahnya. Jika nilai tengahnya tidak memenuhi, nilai tengahnya tidak sama dengan inputan kita, maka masuk ke sini yang akan mencari nilai datanya ke sebelah kiri nilai tengahnya dan akan mengembalikan nilai binary search. Selanjutnya, jika itu sudah atau kedua ini tidak memenuhi, maka masuk ke pattern yang binary search model key mid plus 1 right column index. Nah, ini kebalikannya dari yang ini. Jika ini mencari datanya dari sebelah kiri nilai tengah, nah fungsi yang ini adalah mencari datanya dari sebelah kanan nilai tengah. Nah, selanjutnya jika seluruh kondisi ini tidak memenuhi, atau bisa dibilang data yang kita input itu tidak terdapat pada tabel, maka fungsi ini akan mengembalikan nilai min 1. Nah, lanjut lagi. Nah, untuk mengeceknya, di sini ada percabangan result. Result yang tadi ini mengambil nilai method binary search. Jika result tidak sama dengan min 1, atau tidak sama dengan min 1 nilai yang kembalikan yang tidak ada ini, maka dia akan memblok sebuah tabel yang datanya sama. Memblok berwarna biru. Nah, memblok nilai resultnya. Lalu jika tidak memenuhi min 1 ini atau datanya sama dengan min 1, maka akan muncul sebuah pop-up yang bertuliskan data not found. Nah, itu saja penjelasan saya. Sekarang kita akan coba mendemonstrasikan programnya. Nah, pertama kita import dulu data dari CSV-nya ke dalam table. Nah, ini datanya sudah terinput, kurang lebih seluruh data ini berjumlah 918 data. Selanjutnya, saya akan melakukan sorting. Nah, ini sortingnya berdasarkan game ID. Jadi ini belum urut nih. 899, 890, 882. Setelah disort, ini akan mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Nah, sudah. Nah, ini sudah urut 004, 028, 041. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan pencarian 21. Nah, ini seharusnya ada. Data ini ada, yaitu data sekitar sini. Search. Nah, dapat. Jika ini diganti menjadi 04. Search. Nah, dapat di sini. Nah, jika data yang kita cari tidak ada atau tidak ditemukan, contohnya seperti ini seharusnya tidak ada data yang seperti ini, 2140002. Nah, maka akan muncul pop-up data not found. Nah, kurang lebih seperti itu jalannya program saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.